Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dalam share bagian berikutnya ini. Karena beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan beberapa hal terkait dengan usaha-usaha kita untuk menjadi guru yang simpatik buat siswa-siswa kita. Teman-teman sekalian, pada bagian ini saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang biasa kita lakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas kita tentunya. Nah, sesuatu ini sudah pasti teman-teman rumuskan dalam persiapan mengajarnya, kemudian dicoba untuk mengimplementasikannya. Bahkan saking terbiasanya, proses ini mungkin tidak kita buat rumusan-rumusannya, karena itu sudah menjadi kebiasaan kita, melekat pada diri kita, dan itu secara otomatis tentunya akan terjadi karena memang sudah menjadi kebiasaan bahkan keseharian dalam mengajar kita. Nah, yang saya maksud dengan kebiasaan ini adalah yang juga kita rumuskan dalam rancangan mengajar kita adalah 3 tahapan dalam kegiatan pembelajaran itu. 3 tahapan itu adalah kegiatan pendahuluan, atau mungkin teman-teman menyebutnya sebagai kegiatan membuka. Kemudian ada kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Tetapi di kesempatan ini saya akan fokus pada kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran. Teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan dalam kegiatan membuka itu ada 2 bagian sebenarnya bisa kita pilah di situ. Bagian yang pertama itu adalah bagian yang kita sampaikan dan itu sudah kita siapkan rumusannya, langkah-langkahnya dalam kegiatan pembelajaran kita, dalam rancangan mengajar kita. Nah, ini biasanya langsung terkait dengan materi itu, langsung terkait dengan kegiatan pembelajarannya, langsung terkait dengan tujuan pembelajaran pada hari itu. Misalnya, teman-teman menyampaikan begini, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang A. Itu kan sudah kita tulis dalam rumusan pembelajarannya. Dan itu memiliki kaitan langsung dengan materi A itu. Lalu kita menyampaikan juga bahwa nanti setelah kita belajar ini, kalian diharapkan untuk bisa ini, dapat melakukan itu, dan dapat seterusnya. Ini kan kita menginformasikan tujuan pelajaran dalam pertemuan itu, terkait dengan tujuan hal-hal yang harus dikuasai oleh siswa. Bahkan di awal kita menyampaikan petunjuk kegiatan pembelajaran bagi anak-anak itu. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran dengan cara seperti ini. Nanti kalian akan, Bapak berikan ini, kemudian kalian melakukan ini bersama teman kalian, lalu gunakan ini. Itu juga terkait dengan proses yang langsung kita lakukan itu. Bahkan teman-teman langsung menginformasikan bahwa nanti di akhir pertemuan akan dilakukan evaluasi. Nah, artinya di situ kita melakukan sesuatu dalam membuka ini adalah untuk menyiapkan siswa, anak-anak kita siap secara fisik maupun psikologis selama proses pembelajaran itu akan berlangsung. Itu yang pertama. Ada kedua dalam kegiatan membuka ini. Yang kedua itu adalah menyampaikan sesuatu atau pernyataan yang sebenarnya tidak secara langsung memiliki kaitan dengan materi maupun tujuan pembelajarannya. Tetapi ini menjadi penting menurut saya. Sebab begini, peristiwa atau kejadian dalam proses belajar berikutnya itu dapat saja ditentukan oleh menit-menit awal dalam kita melakukan kegiatan pembelajaran, dan itu adalah membuka. Nah, yang saya maksud dengan hal ini yang tidak terkait langsung dengan materi, itu seharusnya memang kita memiliki persiapan-persiapan atau kalimat-kalimat yang akan kita sampaikan ke anak-anak itu. Ini yang saya sebut dengan siapkanlah ekspektasi positif terhadap anak-anak itu. Menyiapkan kalimat-kalimat ekspektasi positif kita kepada anak-anak itu. Ini adalah sesuatu yang biasa sebenarnya kita lakukan. Bahkan teman-teman guru itu sering melakukan ini.
Tetapi bisa jadi ini jarang kita lakukan di kelas kita. Teman-teman sekalian, menyampaikan ekspektasi positif ini bisa jadi membuat anak-anak itu termotivasi untuk ikut berpartisipasi. Bisa jadi anak-anak ini akan menjadi gembira karena dia merasa dihargai di kelas itu. Karena dia merasa bahwa di kelas itu dia adalah orang yang menjadi bagian yang penting di situ. Kegembiraan. Nah, salah satu juga menyatakan begini, bahwa kegembiraan itu seharusnya dia menjadi salah satu hasil belajar penting selain tujuan yang harus kita kejar. Nah, teman-teman sekalian, kalimat-kalimat ekspektasi positif yang harus kita siapkan untuk masuk ke dalam kelas dan kita sampaikan di awal-awal, bukan berarti tidak bisa kita sampaikan di tengah maupun di akhir, di awal-awal tapi penting. Contoh yang saya berikan ini bisa jadi adalah ini sudah biasa teman-teman lakukan dan banyak memang pernyataan-pernyataan ekspektasi positif. Misalnya begini, saya tahu bahwa kalian adalah bagian penting di ruang kelas ini, supaya mereka merasa dihargai di situ. Atau kalian adalah orang-orang yang menyenangkan. Kalian adalah orang-orang yang ditunggu banyak orang. Karena kalian banyak yang memimpikan kalian seketika nanti Anda kembali. Oh, ini adalah sesuatu yang mudah buat kalian. Saya tahu bahwa kalian ini adalah orang-orang baik. Saya tahu adalah kalian ini adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Oh, saya senang sekali bertemu dengan orang-orang soleh dan solehah pada hari ini. Rasanya kelas ini menyenangkan karena kehadiran Anda di sini. Jadi sebuah kalimat pernyataan, ekspektasi positif, harapan-harapan positif kita tentang anak-anak itu. Siapa tahu ini akan menjadi petunjuk buat mereka, menjadi penggerak. Begitu kalimat pernyataan ini diambil sebagai petunjuk buat anak-anak itu, maka ada sesuatu yang mendorongnya untuk dia harus memilih dan menjadi mungkin salah satu atau beberapa dari kalimat yang kita nyatakan. Lalu dia akan meresponnya. Kenapa dia meresponnya? Karena ada harapan dia untuk bisa berubah. Jadi bisa jadi dengan kalimat-kalimat sederhana itu akan membuat anak-anak kita untuk mau melakukan perubahan pada dirinya secara mandiri. Teman-teman sekalian, beginilah mungkin yang harus coba kita usahakan terus-menerus. Banyak mungkin kita ini menjadi guru, datang ke sekolah, datang ke kelas, ketemu dengan siswa karena satu alasan, itu adalah tugas pokok. Tetapi tidak banyak dari kita ini, dari teman-teman guru yang datang ke sekolah, ketemu siswa dan anak-anak muridnya untuk membuat sebuah perbedaan di dalam proses pembelajarannya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah sebuah upaya. Kita harus mencobanya tentunya dengan penuh kegigihan untuk tetap kita berjuang menjadi guru yang simpatik buat anak-anak kita. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.